Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena sampai detik ini, sampai saat ini kita diberikan kenikmatan yang sangat besar sekali, yang mana kebanyakan kaum muslimin sangat tidak menyadarinya, tidak mensyukurinya. Apalagi nikmat tersebut kalau bukan nikmat kita beragama Islam. Karena agama yang kita pegang ini, bahkan mungkin kebanyakan kita yang di dalam masjid ini sejak lahir agama Islam, ini adalah agama satu-satunya yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Tapi sayang, kebanyakan kaum muslimin memandang kenikmatan yang besar hanya materi saja. Oleh karena itu, seorang muslim, seorang muslimah yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu dia meyakini agama Islam, dia beragama Islam, itu adalah nikmat yang sangat besar yang dia miliki. Karena apa? Karena yang hanya Allah ridhoi, yang hanya Allah inginkan, yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, ya mungkin sebagian orang hafal, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima darinya. Dan walhamdulillah kita beragama Islam. Jadi tak perlu lagi kita mencari agama selain Islam.
takkan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, apapun kondisi kita, sesulit apapun kondisi kita, jangan lupa syukuri agama Islam. Bergembira, senang terhadap agama Islam yang kita peluk ini. Coba perhatikan juga di dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-58. Bukan 85, 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan hal tersebut hendaklah kalian bergembira. Berkata Syekhuna, yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan, dalam kitab Syarh Sunnah mengenai ayat ini, beliau hafizahullah mengatakan, fadlullah huwal Islam warahmah hiyal Quran, falyafrahu bil Islam wa bil Quran. Yang maknanya adalah keutamaan dan rahmat Allah, maksudnya adalah Al-Quran. Maka hendaklah kita bergembira dengan agama Islam dan juga sekaligus dengan Al-Quran. Nah, lantas cukupkah kita hanya mengucapkan alhamdulillah ana beragama Islam, terus tidak belajar, terus tidak beramal? Jawabannya sangat tidak cukup. Mesti bagi kita untuk mempelajari agama Islam itu sendiri. Sebagaimana agama Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah tuntutan daripada syahadat Muhammad Rasulullah, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, agar Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak cukup kita alhamdulillah ana beragama Islam, tapi kita harus belajar, mempelajari agama Islam. Juga kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Mungkin sebagian di rumah kaum muslimin ada Al-Quran, namun banyak debunya. Menunjukkan Al-Quran jarang dibaca. Bayangkan satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Bagaimana surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Semakin banyak juga pahalanya. Kemudian yang kedua, Al-Quran petunjuk bagi manusia. Jadi yang tak paham bahasa Arab, baca juga terjemahnya. Apa ya maksud? Apa ya maknanya? Ini daripada muqaddimah kita sebagai motivasi bagi kita agar kita terus semangat mempelajari, menggali agama Islam kita ini. Jangan sampai cuman agama Islam yang di dompet saja. Set KTP Islam, tapi tak tahu makna Islam, tak tahu ajaran-ajaran syariat Islam. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian kita akan melanjutkan, yaitu hak yang ketiga daripada seorang muslim terhadap kita, muslim lainnya terhadap kita, yang disebutkan secara khusus di dalam hadis yang pertama. Yaitu apa hak yang ketiga? Wa iza istamsahaka pansah lahu. Dan apabila dia minta nasihat kepadamu, orang lain minta nasihat kepada kita, muslim yang lain, muslimah yang lain masuk di dalamnya, minta nasihat kepada kita, pansah lahu, maka hendaklah kita menasihatinya.
Kemudian dikatakan di sini, kadzalika nasihatul muslim wajibatun. Seperti itu juga menasihati seorang muslim, seorang muslimah itu wajib. Beliau rahimahullah membawakan dalil, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, ini yang perlu kita diperhatikan setelahnya. Wa yuhram alaihi ghishu wa khiyanatu wa khida'uhu, dan diharamkan menipunya, berkhianat kepadanya, kemudian juga curang terhadapnya. Ya. Jadi kita menasihati orang itu benar-benar kita menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, bukan malah sebaliknya, manis di lisan kita, akan tetapi sebenarnya itu adalah keburukan terhadap saudara kita. Bukan seperti itu. Karena makna nasihat adalah menginginkan kebaikan terhadap saudara kita. Makanya di antara bentuk cinta, salah satu bukti cinta terhadap saudara kita, yaitu kita mencintai, menginginkan kebaikan saudara kita, sebagaimana kebaikan tersebut ada pada kita. Sebagaimana secara umum Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian, tak sempurna imannya maksudnya, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setiap misalnya pedagang, pasti pedagang itu rata-rata menginginkan keuntungan. Akan tetapi walaupun pada kenyataannya terkadang rugi juga. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak mau termasuk orang yang merugi, yaitu salah satunya kita menasihati saudara kita. Baik saudara kita tersebut tidak mengerti ketaatan, kita nasihati agar dia taat. Baik saudara kita tersebut yang tadinya taatnya Masya Allah, pengajian terus hadir, sholat berjamaah terus di masjid, tidak pernah tinggal, dan ketaatan-ketaatan lainnya, kemudian dia mulai futur, mulai melenceng, mulai lesu, lemah, loyo. Kemudian kita berusaha untuk menasihatinya. Yang kawan tadi Masya Allah niatnya mau sampai S1, S2, sampai kuliah, pengen belajar ilmu agama terus. Kelas 2 MTW, apa kelas 1 MTW tidak, dia mulai kendor semangatnya. Wallahu a'lam apa sebabnya. Maka kita nasihati kawan kita agar dia semangat kembali. Bukan sebaliknya, seolah-olah nasihat, tapi itu menjerumuskan. Iyalah kawanku, enak sekolah di luar itu, bisa pegang HP, bisa apa lagi, kalau di pondok susah. Seolah-olah nasihat, tapi menjerumuskan kawan sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lanjut kata beliau, pensyarah kitab, yaitu walakin idza talaba nusha ta'akkan. Yang tadinya dia tidak minta nasihat, nah sekarang akan tetapi jika dia minta nasihat kepadamu, maka lebih ditekankan lagi kewajibannya untuk memberikan nasihat kepadanya. Baik, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun adab-adab memberikan nasihat,
Sebelum kita masuk berburuk zonni sangka, berburuk sangka. Kita jauhi dengan sejauh-jauhnya berburuk sangka. Misalnya saudara kita bawa perempuan di atas kendaraannya, di atas motornya, di atas mobilnya, kita jauhi berburuk sangka. Nah, pacaran, cewekan, bawa bukan mahram. Kita cari dulu uzur-uzur. Kita cari kebaikan-kebaikan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan terhadap diri kita, terhadap saudara kita. Ya. Bawa daripada kemungkinan-kemungkinan. Cari 1000 lebih kemungkinan. Oh, mungkin itu ibunya. Mungkin itu adiknya. Mungkin baru nikah kemarin, saya tak diundang. Atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jangan kita langsung berburuk sangka. Akhirnya kita menjadi termasuk orang yang menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjauhi berburuk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berburuk sangka. Inna ba'dadh dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian berburuk sangka itu adalah merupakan perbuatan dosa. Begitu juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, mungkin sebagian besar santri hafal, santriwati hafal, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Yang maknanya adalah jauhilah oleh kalian berburuk sangka, karena buruk sangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Makanya salah satu ciri daripada seorang mukmin, seorang mukminah masuk juga di dalamnya, yaitu dia itu mencari uzur-uzur terhadap saudaranya. Tapi salah satu ciri orang yang munafik adalah dia itu mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Jadi kalau kawan misalnya tidak tidur siang, jangan kita langsung suuzon. Hai, orang ini melanggar. Seharusnya tidur jam 2. Jangan langsung kita berburuk sangka terhadap saudara kita. Oh, mungkin dia dari WC, dari hammam. Mungkin dia mengamankan asrama agar santri tidur. Jangan kita langsung suuzon. Akhirnya setan bermain di dalamnya. Makanya salah seorang ulama mengatakan, al-mu'min yatlubu ma'azira ikhwani wal munafiq yatlubu asarati ikhwani. Seorang mukmin, seorang mukminah itu dia itu mencari-cari uzur-uzur terhadap saudaranya. Sementara seorang yang munafik itu mencari-cari kesalahan-kesalahan terhadap saudaranya. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki nasihat, menasihati saudara kita, kita berhusnuzon terhadap saudara kita. Begitu juga orang yang lewat di depan kita, dia tidak salam, tidak negur,
Jangan kita suuzon duluan. Sombong sekali ya. Untung tidak sumbing. Kok tidak negur seperti itu? Ngajinya sudah 2 tahun, 3 tahun, mentang-mentang saya baru 1 pekan. Kok dia tidak negur? Jangan langsung suuzon. Kita husnuzon dulu. Kita berbaik sangka dulu. Oh, mungkin di si fulan ini banyak hutang, jadi galau. Atau mungkin si fulan-fulanah ini lagi bermasalah sama yang di rumah. Atau mungkin si fulan-fulanah ini lagi ribut sama siapa. Jadi kita cari alasan-alasan yang banyak yang dapat mendatangkan kebaikan terhadap diri kita dan juga terhadap saudara kita. Poin yang pertama, hendaklah kita berhusnuzon. Yang kedua, yaitu kita tabayyun. Tabayyun adalah mencari kejelasan antara benar atau salah, antara benar atau tidak. Tatkala memang benar, tidak masalah, kita langsung selesai. Tapi hendaklah kita bertabayun terlebih dahulu. Apalagi berita itu dari orang lain, kita tidak langsung menengok, tidak langsung menyaksikan. Baru kabar burung, kabar dari orang lain, jangan kita langsung membenarkan. Contohnya adalah orang lain menyampaikan berita tentang kawan kita. Itu kawan kamu 3 hari sekali mandinya. Jangan langsung telan mentah-mentah berita itu. Kita langsung ngomongi kawan tadi. Janganlah bro, janganlah. Masa 3 hari sekali mandinya, waktu pagi. Mandi hari Senin, hari Kamis pagi baru mandi lagi. Akhirnya kalau tidak benar, mana ada? Aku nih tiap hari mandi, bahkan 3 kali. Akhirnya kita menyesal. Hendaklah kita bertabayyun. Atau kawan kamu itu, tetangga kamu itu, ya, sudah 1 bulan tidak sholat berjamaah di Masjid Al-Islam. Sepertinya dia itu sudah menyimpang. Jangan langsung kita telan mentah-mentah, kita japri kawan kita. Kamu ini sudah menyimpang ya, seperti itu. Atau kamu ini sudah malas. Jangan langsung seperti itu. Kita hendaklah bertabayyun terlebih dahulu. Kita tanya dulu, kenapa? Apakah benar 3 hari sekali mandinya, 1 bulan tidak ke Masjid Al-Islam? Siapa tahu jawabannya, saya ini mandi enak saja tiap hari. Atau siapa tahu 1 bulan itu saya itu sakit sekarang di rumah sakit. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa suatu berita, suatu informasi, apa kata Allah? Langsung telan mentah-mentah? Tidak. Tapi kata Allah, fatabayyanu, akan tetapi hendaklah kalian bertabayyun. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, yaitu tatkala kita hendak menasihati kepada saudara kita dengan harapan dia berubah terhadap nasihat kita, walhamdulillah, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin pentingnya adalah kita ikhlas. Tidak mengharapkan imbalan dari
tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, tapi kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terima, alhamdulillah. Masalah ikhlas ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Yang maknanya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan terhadap hamba yang bertakwa. Ditafsirkan para ulama, al-muttaqun atau al-muttaqin adalah orang-orang yang beramal yang menjauhkan daripada kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil diantaranya adalah riya, amalannya pengen dilihat oleh orang lain. Sum'ah, amalnya ingin didengar oleh orang lain. Jadi yang ketiga, hendaklah kita niat kita memberikan nasihat kepada orang lain, yaitu kita ikhlas. Di antara faedahnya adalah tatkala orang itu tidak menerima, kita sudah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak kecewa. Yang keempat, hendaklah kita memberikan nasihat kepada saudara kita. Nah, ini poin penting juga, yaitu rahasia, sembunyi-sembunyi. Lawannya adalah terang-terangan. Oleh karena itu, hindari, jauhi menasihati saudara kita terang-terangan di depan umum. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i saja rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'ammadni binushika fil infiradi. Nah, beliau yang mengatakan, yaitu nasihati saya tatkala saya sendirian. Lanjut beliau mengatakan, wajannibni an-nasiha fil jamaah, dan jauhilah nasihat di depan umum. Li'anna nusha bainan nas naw'un minat tawbih. Karena nasihat di depan orang itu adalah merupakan pelecehan, adalah merupakan memalukan. Jadi kita kasih kawan kita nasihat secara rahasia, secara sembunyi. Taruhlah memang 3 hari 1 kali mandi, jangan di depan orang. Antum itu janganlah 3 hari 1 kali mandi di depan 2-3 orang, banyak orang. Bagaimana reaksinya kira-kira? Tentu dia malu, tentu dia sulit untuk masuk nasihat kepada hatinya. Akan tetapi kalau kita ajak sambil makan bakso lagi, ya, itu ada santri sambil diajak makan, ya masuk nasihatnya. Mudah menerima, walaupun kita tidak jamin, tapi sangat mudah menerima tatkala menasihati sendiri. Taruhlah kawan kita tersebut memang 1 bulan tidak hadir sholat, apalagi pengajian di Masjid Al-Islam. Jangan kita di grup, antum ini sudah 1 bulan, walaupun halus nasihatnya, sudah tidak kelihatan lagi, kemana ya antum? Akhirnya yang lain pun nanti salah tanggap pula. Akhirnya dia malu, pulang tak pamit, keluar tak pamit. Jadi yang keempat, kita memberikan nasihat secara sembunyi, secara rahasia, secara 4 mata. Kecuali si fulanah itu melakukan dosanya secara terang-terangan, bahkan mengajak orang untuk melakukan perbuatan dosa tersebut
tersebut, perbuatan maksiat dan dosa lainnya, maka kita tidak mengapa memberikan nasihat di khalayak ramai untuk apa? Agar yang lainnya juga berhati-hati terhadap perbuatan dosa tersebut. Apalagi kita menasihati suami terhadap istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Terlebih lagi menasihati pemimpin, pemerintah. Nasihati secara japri, secara sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi SAW sudah wanti-wanti, sudah memberikan cara, metode. 1400 tahun yang lalu Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya terhadap suatu perkara, harga naiklah, tidak suka inilah, atau yang lain sebagainya, maka janganlah dia nasihati secara terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi fayakhluwa bihi. Akan tetapi hendaklah dia ambil tangannya, berkhulwat atau bersembunyi atau berempat mata dengannya. Fa in qabila minka fazaka. Maka apabila dia menerima, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Dan jika dia tidak menerima, maka engkau telah menyampaikan kewajibanmu. Jadi yang keempat, kita menasihati saudara kita, tetangga kita, kawan kita, apalagi ustadz kita, orang tuanya, keluarga yang lain, dibawanya ke sana. Pas pulang, tidak bawa mie itu sama sekali. Istrinya tahu info itu. Suaminya ngomong kepada anaknya, bahwasanya nanti nak ya beli mie gacuannya setelah ibumu. Ini bukan promosi itu ya, setelah ibumu kerja. Karena istrinya sakit hati, dia luapkan ke media sosial. Akhirnya keburukan si suaminya banyak yang tahu. Oleh karena itu, ya, sesakit hati, sesakit apapun hati kita, kekurangan apapun pasangan kita, hendaklah kita menasihati secara rahasia. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian yang kelima, hendaklah kita menasihati saudara kita dengan kata-kata, dengan ucapan yang baik, yang lembut. Lawannya adalah kasar. Kita jauhi kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti, kata-kata laknat, apalagi na'udzubillah, kata-kata hewan. Sudah azan isya? Belum ya? Jadi kita menggunakan dengan kata-kata yang baik, yang lembut. Coba perhatikan kisah yang sangat menarik. Lagi Fir'aun laknatullah alaihi, yang mengaku Tuhan. Masya Allah ya. Sekarang belum ada yang ngaku Tuhan. Ini Fir'aun ngaku Tuhan. Lagi Fir'aun saja, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata yang baik, berkata yang lemah lembut. Coba perhatikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Toha ayat yang ke-44. Quran surat Toha ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah oleh kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun,
dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang lembut. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ini tak kalah penting juga, yaitu jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak kita. Nasihat kita harus diterima. Karena apa? Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kita nantinya kalau memaksakan kehendak, kita akan kecewa kalau dia tidak menerima. Yang penting kita sudah menasihati saudara kita tersebut. Jadi jangan disyaratkan saudara kita harus menerima, pokoknya jangan. Penting kita sampaikan. Antum seharusnya mandi tiap hari. Kalau dia besoknya masih mau sekali 3 hari, ya sudah, terserah. Antum rajin-rajin sholat al-dias Islam, ikut pengajian juga. Kalau dia tidak mau, ya sudah, terserah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Makanya ada ulama mengatakan, wala tansah bi syartil qabul minka. Jangan engkau menasihati saudaramu dengan mensyaratkan harus diterima darimu. Bahkan beliau mengatakan, wa in ta'addaita hadhil wujub fa anta zalim. Maka apabila engkau melakukan hal tersebut, harus disyaratkan diterima nasihat tersebut, maka engkau termasuk orang yang zalim. Makanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, masalah nasihat ini, manusia itu tidak lepas dari 4 macam atau 4 golongan. Golongan yang pertama ini pasti ada pada kita, ya. Golongan pertama yaitu dia gemar memberikan nasihat dan juga dia senang menerima nasihat. Sudah azan. Silakan. Siapa? Yusuf. Asyhadu
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan sedikit, yaitu poin tadi, golongan manusia itu terhadap nasihat ini terbagi menjadi 4 golongan, yang mana kita pasti termasuk salah satunya. Apa saja itu? Ya Ipan. Yang pertama, seseorang yang gemar menasehati, rajin menasehati, dan juga tatkala dinasehati dia mudah menerima. Yang kedua, dia gemar menasehati, tapi tatkala dinasehati agak susah. Ya. Yang ketiga, tidak mau menasihati. Padahal ada waktu, ada kondisi untuk menasihati, tapi tatkala dinasihati dia mau. Tipe yang ketiga, ini tipe yang parah, yang buruk, yang hendaklah kita jauhi. Yang keempat, yaitu dak galak nasihati, bahasa Palembang, tidak mau menasihati, tidak mau juga nerima nasihat. Nah, ini susah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah golongan yang keempat ini, dan semoga kita diberikan hidayah, petunjuk daripada golongan yang pertama. Gemar menasihati orang lain, senang juga orang lain menasihati kita. Orang mana sih yang tidak mempunyai kesalahan? Pasti setiap orang itu memiliki kesalahan. Oleh karena itu, tatkala ada kesalahan saudara kita, kita berusaha untuk menasihatinya. Dan tatkala kita sudah jelas kesalahan kepada kita, saudara kita menyampaikan itu salah, hendaklah kita berlapang dada. Oh, saya salah. Tinggal kita, kalau sama Allah kita bertobat, beristighfar, dan kalau salah kepada orang, kita minta maaf. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin hanya ini pertemuan kita malam ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya, ya, tentang adab-adab tentang bersin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita di dalam ketaatan kepadanya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Nah, itu yang terpenting, ya. Kita beristiqomah di atas jalan kebenaran. Lagi Nabi Muhammad SAW saja berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun berdoa kepada Allah, padahal iman beliau subhanallah begitu besar. Beliau saja berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Apalagi fitnah syubhat, fitnah syahwat yang begitu menyambar-nyambar. Ada kiai melibas puluhan santriwati, ada yang sudah belajar ke luar negeri, ke tanah air, menjadi orang yang jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, senantiasa kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hati kita, agar kita ini teguh di atas jalan kebenaran, istiqamah sampai mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.